SBO News Entertainment. Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Kembali oleh kemurahan Tuhan pagi hari ini saya Walden dapat menjumpai Anda dan selalu menyenangkan untuk bisa menemani Anda di minggu pagi seperti pagi hari ini. Kembali program Bincang Santai Solusi Rohani hadir menyapa Anda semuanya. Dan pemirsa pagi hari ini saya akan menghadirkan satu topik perbincangan yang sangat menarik untuk kita simak. Gereja saya kurang asik, bolehkah saya pindah gereja? Dan narasumber yang hadir seperti biasanya Bapak Pendeta James Ong, Gembala Sidang GBI Imamat Rajani. Shalom, selamat pagi. Apa kabar Pak Pendeta? Selalu baik. Puji Tuhan. Ya, ini kita sudah di bulan September ya. Bentar lagi Desember. Cepat sekali waktu berlalu. Cepat memang. Persiapan Natal apakah sudah mulai di gereja? Mulai. Sudah mulai ya? Sudah mulai. Pak, ada satu topik menarik ya. Gereja saya kurang asik, bolehkah saya pindah gereja? Fenomena pindah gereja perorangan maupun grup boyongan itu kan sekarang ini marak terjadi ya. Masa ya? Iya. Bapak tidak mengamati itu? Mengamati Oke. sih. Nah, mengamati. pertanyaan saya adalah sebagai orang Kristen ya sejak kecil, bagaimana pengamatan Bapak zaman dulu dengan zaman sekarang menyangkut hal perpindahan ini? Kalau kamu tanya zaman dulu, Ya. nggak pernah ada orang pindah-pindah gereja zaman dulu. Zaman dulu itu Jarang orang-orang benar-benar tuh setia benar-benar dengan gerejanya. Tertanam kuat dan setia banget gitu. Tapi kenapa ya sekarang saya lihat memang kenyataannya memang nggak seperti dulu. Iya. Zaman sekarang nih orang pindah gereja itu terlalu mudahnya, terlalu gampangnya, seolah-olah dia nggak ada apa ini namanya, nggak ada ikatan dengan gereja yang dia ada itu. Tidak ada pertimbangan apapun kadang-kadang. Pikir saya gini, ya. kalau seseorang kalau dikatakan dia punya keterikatan, pasti kan bertahan gitu ya. Ada namanya terikat ya. Rasa memiliki ya. Ya, terikat itu artinya gini, dia akan bertahan apapun terjadi, badai apapun ya toh, konflik apapun. Kalau dia memiliki keterikatan dengan gereja itu beda. Orang Kristen zaman dulu seperti itu. Iya. Tetapi zaman sekarang saya lihat memang sudah berubah total. Mungkin ya Walden, mungkin karena sekarang ini kita lihat gereja terlalu banyak. Di mana-mana ada gereja ya. Di mana-mana ada gereja. Di mal-mal, di ruko-ruko, di hotel-hotel, di restoran-restoran, semua itu dibuat tempat ibadah. Nah, itu mungkin salah satunya yang menyebabkan, wah, lebih banyak pilihan toh. Terlalu banyak pilihan dan sehingga mereka dengan mudahnya seperti itu. Tapi saya pikir gini, kalau mereka punya keterikatan, Punya komitmen ya. Punya keterikatan, komitmen itu kan artinya ikatan janji. Gitu. Komitmen itu kata lainnya, komitmen itu adalah ikatan perjanjian sebetulnya. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau seorang ini sepasang suami istri, Iya. dia menikah, dia melakukan sebuah janji. Dia terikat dengan sebuah janji. Mana bisa toh? Ada enggak cocok sedikit ya, bisa cerai dan sebagainya. Nggak bisa kan? Iya. Ya, tapi memang sekarang juga kita lihat hal-hal itu sudah semakin Menipis juga menipis ya. juga di sana. gitu. Tapi kalau kita tahu seseorang yang terikat, kalau kita terikat dengan sesuatu, itu berarti kuat. Gitu loh. Ya justru sekarang itu ikatannya tuh yang nggak ada kayaknya. Hal yang Mereka tuh akhirnya gitu, cuman merasa bahwa ini tidak nyaman sudah. gerejaku gitu ya. ini, aduh, ya nggak merasa ada keterikatan dengan gereja. Dia merasa cuma ya ini tempat aku ibadah ketua hari Minggu gitu aja sudah. Jadi begitu ada apa lepas dia. Di situ lagi lepas dia ke sana. Nah, Tanpa ikatan komitmen gitu ya. ya, Sehingga ikatan perjanjian, ikatan janji itu yang penting. Dan kalau ditelusuri, kira-kira hal apa yang menyebabkan sehingga mentalitas rohani jemaat itu seperti itu, Pak? Mereka tidak merasa bertanggung jawab, saya harus tertanam di sebuah gereja lokal. Saya itu ingat dengan satu ayat yang berkata begini, Walden. Orang yang baik hati itu
banyak, di mana-mana ada. Ya. Tetapi orang yang setia, siapakah yang mendapatkannya? Itu ada ayat di dalam Alkitab pada seperti itu. Ya, jadi artinya gini, di zaman akhir ini semakin sedikit orang yang setia. Firman Tuhan sudah berkata. Ya, jadi artinya gini, ngomong kesetiaan, kalau kita bilang aku setia kok sama Tuhan. Ya. Setia kepada Tuhan itu harus dibuktikan dengan setia kepada manusia. Kepada pimpinan rohani. Harus ditunjukkan dengan kesetiaanmu kepada gerejamu. Itu seharusnya. Ya. Tuhan kan bilang kamu mengasihi aku, tapi kamu tidak mengasihi sesamamu. Omong kosong. Gitu. Nah, saya bilang aku setia sama Tuhan, tapi saya tidak bisa setia kepada gereja. Omong kosong. Tuhan bilang aku hanya tidak kelihatan. Ya, yang kelihatan saya nggak bisa setia. Bagaimana mungkin ya sama Tuhan yang tidak kelihatan bisa sekarang setia? Sekarang tuh kan gini ya, kalau orang setia, dia punya kesetiaan, dia akan ini kan teruji terus dengan berjalannya waktu, kan teruji dengan salah paham, ya, namanya juga berkomunitas, dengan beda pendapat, hal seperti itu, dengan konflik, dengan sedikit keributan dan ini dan itu. Tapi namanya kesetiaan itu kan memang harus teruji. Nggak bisa ngomong setia gitu aja. Itu semua harus diuji toh. Dan waktu itu yang dengan menguji, waktu, iya. Kejadian demi kejadian itu yang memperlihatkan kesetiaan kita. Iya. Berbicara tentang masalah, pastilah ketika kita berkomunitas itu ada gesekan-gesekan. Tetapi kan tidak seharusnya setiap gesekan yang terjadi kita begitu mudahnya istilahnya meninggalkan komitmen dan komitmen setia kita lalu berpindah-pindah seperti itu kan? Berarti kan tadi kita sudah bicara pada orang seperti itu dia tidak punya komitmen. Ya, ya. Dia jadi orang Kristen yang model sekarang ini orang Kristen yang independen. Iya toh? Jalan-jalan terus. Dia independen, dia tidak mau terikat. Oke. Iya toh? Dia mau bebas. Kemana saja? Pokoknya dia punya satu anggapan, pokoknya aku hari Minggu ke gereja. Ke gereja manapun. Terserah saya. Tidak ada masalah. Oke, Pak James, kita akan perbincangkan lebih lanjut poin-poin yang sangat menarik di segmen berikut. Dan pemirsa, ketika Anda mulai merasa gereja Anda kurang asik, kira-kira bolehkah Anda pindah? Dan dalam kondisi seperti apa sebenarnya orang Kristen itu boleh pindah gereja? Jangan kemana-mana, di segmen berikut saya akan perbincangkan dengan narasumber. Kami kembali sesaat lagi. Harapannya untuk teman-teman Hattrick tetap solid. Tetap semangat kok. Terus kobarkan semangat untuk jiwa-jiwa baru. Puji Tuhan, Anda masih di Bincang Santai Solusi Rohani dan saya Walden masih terus menemani Anda. Topik kita hari ini adalah gereja saya kurang asyik, bolehkah saya pindah gereja? Dan Pak James, mengenai servis pelayanan gereja terhadap jemaat mestinya seperti apa? Ya, karena zaman semakin modern ya, semakin maju ya. Di mana-mana di sekuler ini, di mana-mana semua meningkatkan layanan itu luar biasa, ya toh. Sampai akhirnya klien, nasabah dan pelanggan ini merasa nyaman, merasa puas dengan pelayanan-pelayanan di berbagai macam bidang kan di dunia ini. Misalnya di bank atau ya, di mana kan? Di mana saja. Tapi sekarang kita juga harus lihat, dan gereja juga harus memberikan layanan yang lebih oke gitu loh. Kalau zaman dulu ya gereja memang seadanya. Nyanyi masih pakai buku. Nah, saya bilang gini, dulu seadanya aja orang bisa setia. Betul. Ya, aneh toh. Betul. Ya, sekarang maksudnya gini, gereja juga harus banyak berbenah diri. Berbenah maksudnya begini. Kita dia tidak selalu harus ya. Dia enggak harus gini loh, harus jangan merasa puas. Sudah gerejaku sudah oke kok. Tapi
harus banyak belajar, lihat yang baik, ditiru, dicontoh, lihat yang baru. Coba saya lihat sekarang, seminggu yang lalu, bukan seminggu yang lalu, baru kira-kira 5 hari yang lalu, hari Minggu kemarin tuh saya pergi ke satu kota di satu gereja, di satu kota, bukan di Surabaya, di luar kota ya. Ada satu jemaat itu lapor ke saya, dia seolah-olah dia mau komplain gitu, diskusi sama saya kan, konsultasi sama saya. Dia tanya gini, gerejanya dia itu Bapak Gembala dan Ibu Gembalanya itu suka marah-marah sama dia. Oh. Bukan sama dia, sama jemaat. Jadi kalau gini ya, dia nggak enak hati dengan jemaat yang siapa gitu, jemaatnya dia, karena dia suka pindah gereja. Ya, dia lihat ada jemaatnya pindah gereja, dia kan marah. Kemarahannya tuh diungkapkan pada waktu dia khotbah. Di mimbar. Gitu. Lah itu diungkapkan sampai jemaat itu merasa risih ya. Ada yang nggak tahu apa-apa dia, loh. Semakin tahu, semakin ngerti, dan mereka merasa gini loh, firman Tuhan ini kan seharusnya menguatkan kita, membangun iman, menasehati. Kalau kita jalan yang keliru, kita kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau kita lihat khotbah marah-marah, apa yang didapat gitu loh, ngerti enggak? Pulang itu stres gitu. Nah, saya juga bisa mengerti, itu gereja zaman dulu seperti itu, Walden. Ya, dulu gereja ya, saya lihat gini, karena saya ini hidup di gereja zaman awal dulu, masih numani gitu loh. Dulu gini, nggak ada gereja sediain aqua. Air minum. Nggak ada gereja tuh di mimbar ada aqua tuh nggak ada. Biar pendeta tuh sampai kering, sampai mulutnya sampai apa, ya urusannya dia, nanti kalau selesai khotbah dia cari minum sendiri. Tetapi sekarang beda toh. Ada. Dan ada gereja-gereja sampai hari ini. Dia juga nggak mau seperti itu. Dia anggap gini, uang gereja ini aja masih kurang kok. Kok harus sediain hal-hal itu sama. Ya, ada gereja sekarang nih, jemaatnya batuk sedikit dianterin aqua sama petugas gerejanya. Ada jemaat yang butuh apa, wah dilayani. Ya, itu kan servis yang bagus sebenarnya. Bagus. Lah itu bagus. Tapi saya lihat juga ada gereja-gereja yang hal-hal kayak gitu dia nggak perhatiin. Itu dari sisi biar sampai gimana ya, itu kan servis secara fisik ya. Fisik secara lahiriah ya. Ya, dan juga Pak, kadang-kadang ada gereja yang saya tadi katakan seperti zaman dulu, nyanyi masih pegang buku, padahal di tempat lain sudah LCD begitu kan. Lalu kemudian musik dan lain sebagainya. Sebenarnya seberapa penting sih hal-hal penunjang seperti itu berkontribusi kepada jemaat itu ikut kemudian merasa tertanam dan Walden, gereja memperbaiki alat-alat fasilitas seperti itu, musiknya diperbaiki, sound systemnya dan sebagainya, itu oke. Nggak salah. Tapi itu memang bukan yang utama ya. Oke. Ya, saya rasa gini, kalau yang utama dalam sebuah gereja, dalam sebuah ibadah, jemaat datang, adakah rasa puas dia ketemu Tuhan secara pribadi, itu aja. Dan jemaat kadang-kadang gereja kering. Pulang nggak dapat apa-apa. Tapi kalau gereja itu memberikan makanan rohani yang sehat, memberikan suasana rohani yang membangun, setiap jemaat itu merasakan kekuatan baru dengan suasana hadirat Tuhan itu, wah itu yang mengikat mereka untuk minggu depan datang lagi, karena di sana mereka mendapatkan jawaban seperti itu. Iya. Lalu kemudian kalau alasan pindah karena ya saya tidak mendapatkan apa-apa setiap kali beribadah di sini, sementara di sana pernah icip 1 kali itu pulang diberkati, itu gimana? Ya sebetulnya tuh begini, kita ada di gereja manapun, sebetulnya itu tidak terlalu menentukan kita dapat atau tidak. Kita menjadi orang Kristen yang seperti apa atau enggak. Kan sekarang kalau kamu dengar ya, kamu juga bergerak di dalam kegiatan rohani, bidang rohani ke gereja sama dengan saya. Betul. Kita kan sering kali gini, aku pindah ke gereja itu aja karena di sini aku tidak bertumbuh. Itu kata-kata itu sepertinya sudah rohani ya? Sangat familiar, bener di telinga kita kan, bener nggak? Dan tidak bertumbuh. Kayaknya orang ini terlalu rohani gitu ya. Tapi saya pikir-pikir dan saya omongan-omongan itu kadang-kadang saya renungkan gitu loh ya. Saya renungkan, bertumbuh. Tapi ternyata
ternyata kenyataannya. kalau kita mau jujur gitu ya, pertumbuhan iman kita ini tidak ditentukan oleh gereja mana, gereja mana. Tapi ditentukan oleh bagaimana respon kita. Loh, sekarang tanya gini ya. Saya mau tanya sama kamu. Bertumbuh itu berarti ada tanah yang baik, ada benih yang baik. Betul. Ada benih ya. Iya. Benih. Benih yang tidak dicabut terus. Ya, artinya gini. Benih itu bisa bertumbuh kalau jatuh di tanah yang baik. Betul. Itu firman Tuhan. Ya toh. Orang bukan Kristen aja ngerti itu. Ya. Kalau mau tanam sesuatu, harus sediakan tanah yang baik. Oke. Sekarang itu tanah itu yaitu hati kita. Ya. Ya toh. Kita mau kemana, selalu ditaburi benih. Oke. Benih Bertumbuh firman. atau tidak bergantung bagaimana kita merespon. Benih firman itu kan selalu baik seharusnya, ya toh. Amin. Nah, sekarang bagaimana tanah hati kita? Berarti kembali kepada kita ya, Nah, Pak ya. jadi artinya gini, seseorang tidak bisa bertumbuh bukan karena gerejanya, bukan karena benihnya, tapi karena tanahnya yang utama. Oke, kita tahan dulu. Di Ya. segmen berikut kita akan perbincangkan lebih lanjut. Faktor Anda bertumbuh atau tidak sebenarnya bukan faktor eksternal, tetapi internal. Seperti itu ya. Bagaimana jelasnya di segmen berikut kami akan bahas lebih lanjut. Jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Saksikan TOS setiap hari hanya di SBO TV. Puji Tuhan pemirsa, Anda masih di Bincang Santai Solusi Rohani dan saya Walden masih terus menemani Anda. Kita di segmen ketiga dan topik kita hari ini, gereja saya kurang asik, bolehkah saya pindah gereja? Bersama Pak James Ong. Pak James, ternyata tanah hati itu yang menentukan kita bertumbuh atau tidak. Iya, kalau tanah hati kita baik, dimanapun kita bisa bertumbuh. Saya punya satu teman. Iya. Teman saya itu, saya bukan ngomong jempol, ini maksudnya, apa itu The maksudnya? best ya? Bukan jempol itu maksudnya dalam arti dia diberkati Tuhan, gitu-gitu. Bukan cuman gitu. Bukan masalah bukan itu. jasmani, ya. Tapi gini ya, dia sebagai orang Kristen yang berkualitas. Karakternya luar biasa. Kualitas imannya luar biasa. Dia juga diberkati luar biasa. Tapi saya katakan ini, dia dari dulu waktu pertama kali mengenal Tuhan, dilahirkan secara rohani di sebuah gereja kecil. Berpuluh-puluh tahun dia ada di gereja itu. Tanpa seperti orang-orang yang lain, pindah sana, pindah sini. Ya, ada gereja besar pindah, ada gereja besar pindah, bukan begitu. Dia tetap stay di sana, dia bertumbuh di sana, dia melayani Tuhan di sana, dan ditempa juga di sana, digosok juga di sana, ya konflik dan sebagainya. Tapi dia tetap di sana. Kalau dibandingkan Walden, gerejanya dia sama gereja yang lain, nggak ada apa-apanya. Tapi dia tetap setia di situ. Ternyata menghasilkan kualitas iman yang luar biasa. Dan kalau iman berkualitas, itu hasilnya, dampaknya itu ke bidang-bidang yang lain. Menjadi orang yang tangguh ya dalam menghadapi Ya, kalau tantangan. imannya berkualitas, saya tadi bilang dampaknya ke bidang-bidang lain. Artinya gini, tentang kehidupan sehari-hari, tentang keluarga berkualitas juga, tentang ekonomi, perekonomian berkualitas juga, dan sebagainya. Dan saya lihat teman-temannya dia yang dulu di situ, yang pindah sana, ada pindah sini, tidak ada apa-apanya sampai hari ini. Dibanding yang setia ini, orang yang setia. Iya, tidak ada apa-apanya walaupun dia ada di gereja besar. Wow, gereja yang semarak, gereja yang ribuan orang dan sebagainya. Itu ternyata kalau dibandingkan hasil imannya dia, tumbuhnya iman itu ternyata dia jauh lebih tinggi. Ternyata Kualitasnya lebih
cemerlang dengan mereka-mereka yang lain. Ternyata betul yang dikatakan Bapak tadi bahwa ada tanah, ada benih, dan benih itu tertumbuh Iya, terus. jadi gini, kamu juga harus ngajar Iya. ke jemaatmu ya, Walden. Saya ingin sharing sedikit gini. Maksudnya gini, bahas ini soal aku tidak bertumbuh di sini, aku lebih tak berbenah. Itu salah omongan sebenarnya. Jadi orang Kristen biar pinter zaman sekarang ini. Oke. Ya, jadi artinya pertumbuhan itu tergantung dari Ya. tanah. Tanah itu bicara hati. Hati kita baik, dimanapun kita bisa bertumbuh. Oke, Tidak baik. ada alasan. Dan sebenarnya dampak negatifnya ketika seseorang itu sering pindah-pindah, itu apa, Pak? Dampak negatifnya, Iya. justru orang itu nggak akan mengalami pertumbuhan yang maksimal. Ini sebuah kerugian yang besar. Kalau kita lihat ya sekarang kita ini sudah kejadian demi kejadian begitu rupa, menandakan bahwa dunia kita ini nggak lama lagi. Kedatangan Tuhan akan semakin dekat gitu Iya. loh. Dan kalau kita jadi orang Kristen yang cuman kayak gitu, mencari fasilitas, mencari yang bisa memuaskan, enak, gitu ya. nyaman, soal kedagingan kita nyaman dan sebagainya. Cuman begitu saja tanpa kita memperhatikan bagaimana kualitas rohani kita. Gimana kalau kita nanti sudah saatnya kita harus Bertemu masuk Tuhan, kepada ya. kayak gitu tuh gimana gitu loh. Ngeri loh dibilang kayak gitu. Iya. Padahal sekarang gereja-gereja tak kasih tahu. Ya, Walden, ini terus terang aja. Ini gereja-gereja dia setiap minggu lebih senang bahas berkat, bagaimana jadi orang sukses, bagaimana jadi orang kaya secara cepat, bagaimana jadi orang yang mengalami mujizat. Cuman itu aja. Seharusnya jemaat dipersiapkan untuk menerima memasuki zaman baru, kesusahan besar, dan bagaimana mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh jadi orang Kristen yang murni, Militan, ya. jadi orang Kristen yang cemerlang seperti emas itu kayak apa? Itu seharusnya. Ya. Gitu loh ya. Jadi maksud saya begini. Tadi kamu tanyakan dampak negatif apa? Ya. Dampak negatif yang paling nyolok, pertumbuhan tidak akan maksimal. Jangankan berbuat, tumbuh aja nggak maksimal ya. 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 Jadi tidak maksimal pertumbuhannya. Ya, jangan pikir semakin pindah-pindah semakin maksimal, enggak. Itu salah besar. Ya. Oke. Iya. Dan kalau dalam keadaan tertentu, saya tadi sempat pending, kita harus pindah. Itu alasannya apa kira-kira yang rohani dan itu dapat dibenarkan, Pak? Kita bicarakan sekarang atau nanti? Sekarang. Sekarang. Iya. Nah, artinya gini, sekarang itu banyak orang Kristen yang sok rohani juga, dia bilang ini, Tuhan yang suruh saya pindah. Itu dia. Tuhan yang suruh saya pindah. Dan Nah, kemudian itu dia pindah lagi, dia bilang Tuhan suruh lagi, begitu Iya. kan? Jadi artinya gini, jangan gampang-gampang ngomong sok rohani seperti itu. Orang Kristen yang seperti itu, kalau saya nilai, kalau kita lihat dari ukuran Alkitab, orang Kristen yang seperti itu, yang sedikit-sedikit mau pindah, itu berarti kedekatannya sama Tuhan nggak ada. Oke. Terus dia bilang Tuhan yang suruh. Kok mudah? Orang yang nggak deket sama Tuhan kok bisa ngerti Tuhan suruh, kemauannya Tuhan? begitu ya. Iya tak? Oke. Kalau kita deket, perasaannya Tuhan kita merasa. Isi hatinya Tuhan juga kita merasa kroso. Itu saya hargai. Iya. Tapi kalau cuman orang Kristen yang semodel-model kayak gitu terus dia bilang Tuhan yang suruh, Tuhan yang berkata dan sebagainya, Nggak semudah itu ya. seharusnya itu kita kalau ngerti malu ngomong seperti itu. Begitu ya, baik. Segmen kita di segmen ini habis dan kita lanjutkan di segmen berikut, Pak. Dan pemirsa, bagaimana dengan ketika Anda tersandung dengan pemimpin Anda? Pemimpin Anda misalnya terkena sebuah kasus dan itu berhubungan dengan moral misalnya seperti itu. Apakah itu juga bisa menjadi alasan untuk Anda boyongan pindah? Di segmen terakhir saya akan bahas masalah ini, jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Selamat pagi pecinta olahraga dimanapun Anda berada. Seperti biasanya saya akan kembali membuka hari Anda dengan beragam catatan terbaru. Mulai dari dunia sepak bola hingga dunia otomotif.
Ya, kita ada di segmen terakhir pemirsa SBO dan topik kita hari ini, gereja saya kurang asik, bolehkah saya pindah gereja? Pak James, pendetanya selingkuh. Jemaatnya bilang saya pindah karena pendeta saya seperti itu, gembala saya gimana? Dan seharusnya gini, kalau kita lihat ada seorang gembala yang sampai jatuh dalam dosa perselingkuhan, sebetulnya gini, kalau kita setia dengan, tadi saya bilang kalau kita setia dengan Tuhan, kita harus buktikan kesetiaan kita dengan hamba Tuhan, dengan gembala, dengan gereja. Itu harus, itu firman Tuhan yang ngomong. Artinya gini, kalau kita setia, apakah ketika dia salah lalu kita meninggalkan dia? Kalau kita setia, apakah karena dia jatuh terus kita tinggalkan dia? Justru kesetiaan itu diuji pada saat semua keadaan tak karu-karuan. Ngerti ya? Iya. Jadi artinya gini, kalau kita lihat gembala yang jatuh dalam dosa tertentu, mungkin dalam dosa amoral, dalam dosa ini dan itu, keuangan, seharusnya kita yang mengasihi dia dan setia kepada dia, kita yang bantu dia untuk mengangkat. Saatnya kita dampingi betul-betul. Nah, itu dia. Doakan. Karena begini, hamba Tuhan atau pendeta itu juga manusia yang lemah. Ya. Jadi dia bukan Superman. Jadi bukan orang yang sudah kebal dosa, itu enggak. Masih bisa. Dan kalau kita sendiri yang mengalami kejatuhan dalam dosa, terus semua orang lari dari kita, meninggalkan. Contohnya begini, waktu kita dulu kaya, waktu dulu kita masih hidup makmur, gitu ya? Semua orang datang, semua orang jadi teman kita. Begitu kita jatuh, bangkrut, semua orang meninggalkan kita. Bagaimana rasanya? Betul. Kalau kita jatuh, kalau ada orang yang dekat dengan kita, membantu kita mengangkat kembali, menerima kita, wow, itu berarti banget. Betul. Ada kesempatan kedua untuk kita memperbaiki semuanya, kan? Jadi artinya begini, sebetulnya tidak ada alasan untuk orang Kristen pindah jemaat, pindah gereja. Berarti kalau saya tanya dengan satu pertanyaan, boleh enggak kita pindah gereja? Jawabannya adalah? Enggak boleh. Enggak boleh seperti itu ya? Iya. Jadi artinya setialah di tempat yang Tuhan tentukan. Artinya gini, saya mau berikan nasihat kepada pemirsa pagi ini. Pemirsa, mungkin kita ada di kota besar seperti Surabaya. Artinya gini, kita bisa mau ke gereja manapun setiap minggu muter setahun, 10 tahun mungkin nggak kembali ke gereja yang sama, bisa karena terlalu banyak jumlah gereja. Tapi saya ingin sampaikan begini, jangan puas hanya cuman ibadah hari Minggu, tetapi engkau harus ada dalam sebuah gereja di mana engkau di situ kenal dengan gembala, di sana engkau digembalakan dengan baik, di sana engkau didoakan, engkau dibangun, engkau ditumbuhkan oleh seorang gembala yang mengikuti pertumbuhan rohani kita. Itu yang penting. Karena firman Tuhan berkata begini, seekor domba itu adalah binatang yang paling bodoh. Dia 1000 kali diantar dari kandang ke padang rumput oleh gembalanya. 1000 kali diantar pulang pergi. Pada satu hari dia dilepas, dia akan nggak bisa kembali pulang ke kandang. Itu domba. Artinya begini, pemirsa, kita ini secara rohani adalah domba-dombanya Allah. Kita ini butuh seseorang yang mementorin kita, seorang yang membimbing dan membina kerohanian kita. Artinya gini, kalau Anda cuman ke gereja, cuman asal ke gereja, lepas, nggak ada keterikatan, nggak kenal siapa-siapa, cuman datang pergi asal puas dengan syarat sebagai orang Kristen, tiap minggu 1 jam ke gereja, 2 jam ke gereja, nggak ada gunanya engkau jadi orang Kristen. Nggak ada pertumbuhan yang terjadi. Tetapi yang saya ingin sampaikan begini, engkau harus ada di sebuah gereja, entah itu gereja kecil atau gereja besar, atau gereja yang menengah. Yang penting engkau mengenal, engkau dikenal di sana, dan ada seorang yang membina secara rohani, mengikuti pertumbuhan rohanimu, mendoakan, membangun imanmu, menasehati, menegur, dan sebagainya. Itu harusnya. Luar biasa. Ya. Kalau kita punya seperti itu dan kita bisa ada di tempat pengembalaan seperti itu, kita jadi domba yang gemuk, kita jadi domba yang sehat, dan kita akan beranak cucu. Artinya gini, kita tidak mandul jadi orang Kristen, Walden, tapi kita menghasilkan buah-buah, jadi melahirkan sesuatu ya, kelahiran domba-domba yang baru,
yang itu yang nantinya akan diminta oleh Tuhan. Oke. Iya, dan kalau misalnya ada satu ganjalan, ada satu ya kita tersandu, mungkin Ya, diselesaikan. datang, Firman Tuhan ngobrol bilang, dengan Pak Gembala. 4 mata diselesaikan. Kita nggak menutup kemungkinan terjadi gesekan, terjadi salah paham. Dan itu firman Tuhan bilang manusia menajamkan manusia sesamanya. Artinya itu wajar, itu oke lah. Ya. Tapi jalan keluarnya bukan lari dari gereja itu. Pemirsa, jangan pindah gereja. Karena ketika kita tertanam, di sana kita bertumbuh. Dan ketika kita bertumbuh, kita akan berbuah. Pak James, waktu kita habis, kita akan berdoa bersama-sama. Sangat memberkati perbincangan pagi ini. Silakan Pak James. Bapa di surga, hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Terutama kami berdoa untuk setiap orang-orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, khususnya di kota Surabaya dan di sekitarnya Tuhan. Kami kalau lihat gejala-gejala yang kurang baik hari-hari ini, kami lihat mereka begitu rapuh kesetiaan mereka kepada gereja, kepada hamba Tuhan, kepada gembala. Tetapi hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan pengertian yang benar. Tuhan menjadi gembala yang agung, yang sungguh-sungguh memberikan penjelasan lebih lagi Tuhan, yang tidak terbatas seperti kami manusia, supaya setiap anak-anak-Mu hari ini lebih mengerti dan mereka memiliki sikap yang berubah. Mereka tidak menjadi domba yang berpindah-pindah ke sana kemari, tapi mereka menjadi domba yang tertanam di di dalam sebuah penggembalaan, dan mereka di situ akan bertumbuh, berbuah lebat dan menghasilkan hasil yang luar biasa dalam kekristenan, kehidupan Kristen mereka. Berkat-Mu dicurahkan atas semua pemirsa pagi ini. Tuhan berkati mereka yang belum mengenal Tuhan pun, Engkau yang menjamah mereka, hati mereka, limpahi, alirkan kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Pak James, terima kasih banyak, sangat memberkati. Puji Tuhan. Yesus memberkati. Amin. Demikian kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Gereja saya kurang asik, bolehkah saya pindah gereja? Tidak boleh. Bikin asik gereja Anda dengan kehadiran Anda. Tetaplah setia. Saya Walden pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you. Thank you sekali lagi. Tuhan memberkati. SVO News Entertainment.